Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Oke, akhirnya kita ketemu lagi ya. Nah, ternyata kita nggak jadi pisah gitu ya, karena ada satu dan lain hal. Akhirnya aku masih tetap untuk menjadi tutor matematika kalian. Jadi kita bakal tetap ketemu di hari Jumat jam 7 malam ya. Semoga kalian nggak bosan ya. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Nah, aku juga mau minta maaf nih sebelumnya. Minggu ini kita belum bisa untuk virtual meeting seperti biasa. Aku belum bisa ketemu lagi sama kalian secara virtual. Jadi untuk minggu kali ini kita menggunakan video pembelajaran aja ya. Nanti mulai minggu depan insya Allah kita akan menggunakan Google Meet seperti biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke materi aja ya. Oke. Nah, kita masuk nih ke bab 3. Kemarin bab 2 udah selesai, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu bentuk aljabar. Nah, kalian pasti masih bingung kan ya, bentuk aljabar tuh yang gimana gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita pertama akan mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini ada dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Nah, jadi nanti bola-bola itu bakal dimasukkan ke dalam kotak dan tabung gitu ya. Oke, di sini lihat dulu di gambarnya. Di sini ada gambar dua bola. Nah, bentuk aljabarnya berarti jumlahnya gitu ya, ada dua. Keterangan ada dua bola. Nah, terus untuk yang kotak, nah lihat nih di bentuk aljabarnya ini X gitu ya. Kenapa kok bisa X? Kita lihat di sini di pemisalannya. Di sini tuh dimisalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, jadi maksudnya nih yang pertama nih, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Nah, berarti nih dalam satu kotak ini tuh ada beberapa bola gitu ya. Yang jumlahnya pasti sama nih tiap kotak. Nih mau di kotak ini, mau di kotak ini atau kotak ini juga itu pasti jumlahnya sama. Nah, terus kalau misalnya aljabar itu kita memisalkan suatu hal gitu. Jadi misalnya kita mau menghitung suatu barang, suatu nilai atau suatu benda, ukuran atau apapun itu, kita misalkan. Nah, pemisalannya itu bisa menggunakan X, Y, A, B, C, pokoknya terserah kalian deh mau pakai huruf apa gitu. Cuma umumnya itu memang pakai X, Y atau A, B, C gitu. Nah, jadi di sini di misalin itu X menyatakan bola dalam satu kotak. Nah, berarti dalam satu kotak, ya di sini bisa terlihat satu kotak itu dilambangkan dengan X. Nah, makanya kenapa dalam bentuk aljabarnya itu di sini ditulisnya X bukan satu, karena X ini menyatakan bola dalam satu kotak ya, karena di sini ada satu kotak berarti bentuk aljabarnya X. Keterangannya, nah keterangannya itu berarti X ini tuh menyatakan satu kotak bola gitu. Lalu kita lihat lagi nih yang nomor 3, ada dua kotak. Nah, satu kotak itu tadi dimisalkan dengan X. Berarti kalau ada dua kotak, ada X dan X. Ya. Nah, karena ada X dan X, bisa kita jumlahkan nih. Karena mereka hurufnya sama gitu ya. Karena mereka jenisnya sama-sama kotak ya. Jadi bisa kita tulis X tambah X atau 2X. Nah, kenapa kok bisa penjumlahan gitu ya? Jadi kan satu kotak itu X, kalau dua kotak berarti XX ya. Nah, tapi kan XX ini kalau kita misalnya nyebut dalam keterangannya itu dua kotak bola, jadi bisa kita tulis sebagai 2X. Atau ada 2X gitu, ada dua kotak bola gitu. Terus yang keempat, ada dua kotak sama 4 bola. Nah di sini yang nomor 4 itu ada dua kotak tadi sama ya kayak nomor 3, berarti nilainya 2X. Nah, untuk yang bola di sininya itu ditulis cuma 4 aja ya, nggak ada hurufnya gitu, nggak dilambangin sama apa-apa. Karena di misalkannya itu, di pemisalannya itu cuma ada yang melambangkan satu kotak sama satu tabung. Jadi kalau misal yang bolanya aja itu kita nggak lambangin apa-apa. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kita tinggal tulis aja jumlahnya gitu ya.
Jadi untuk nomor 4 ini bisa kita tulis 2x plus 4 atau keterangannya itu 2 kotak bola dan 4 bola. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini ada 2 kotak, 1 tabung sama 4 bola. Yang tadi 2 kotak kita udah tahu ya 2x, mesti 2x. Nah, terus sekarang ada nambah nih 1 tabung. Nah, tadi tuh waktu di pemisalan ada kan ya, yang Y menyatakan banyak bola dalam 1 tabung. Nah, berarti tabung ini bisa kita sebut dengan Y. Ya, bisa kita misalkan dengan Y. Jadi penulisannya gimana? Jadi penulisannya pertama yang X dulu, lalu Y, lalu yang terakhir bola. Kalau misalnya kebalik-kebalik gimana, Kak? Nggak apa-apa kalau kebalik-kebalik, cuma pada umumnya emang menulisnya itu pertama tuh yang punya variabel dulu. X itu disebut variabel ya. Yang punya pemisalannya dulu gitu, yang punya mungkin secara kasat mata mah yang punya hurufnya dulu gitu. Baru yang cuma angka aja kita taruh paling akhir gitu. Jadi bisa kita tulis 2x tambah y tambah 4. Nah, ini diartikan sebagai 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Nah, terus yang terakhir yang keenam ada 2 kotak, 3 tabung, sama ada 6 bola. Nah, kalau dari sini kalian udah agak kebayang lah ya berarti nulisnya gimana. 2 kotak berarti 2x, 3 tabung berarti 3y, 6 bola berarti 6. Jadi ditulisnya 2x tambah 3y tambah 6. Gitu. Nah, coba kalian pause dulu coba ya videonya. Kalian coba kerjain bentuk aljabar dari kotak-kotak ini ya. Coba aku tunggu sekitar 10 detik deh. Oke, coba ya kita lihat. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, apakah suatu variabel yang boleh digunakan hanya X dan Y saja? Nah, kan X dan Y ini disebut variabel gitu. Variabel itu yang melambangkan suatu nilai ya. Jadi pemisalannya itu kita sebut dengan variabel. Pada kegiatan yang telah dilakukan, kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2x, 2x, 2x plus 4, 2x tambah 3y tambah 7. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, jadi masing-masing angka itu disebut suku ya. Nah, jadi misal di sini yang pertama ada suku 1 atau monomial. Nah, oke, jadi ada suku 1 atau monomial. Nah, maksudnya itu berarti bentuknya itu cuma punya satu jenis, satu suku, satu angka gitu. Mau yang punya variabel ataupun enggak gitu. Jadi di sini misal ada angka 2. Kan di sini 2 aja ya, nggak ada 2 tambah berapa gitu. Jadi ini disebutnya suku 1. Terus juga ada X. X juga disebut suku 1 karena dia cuma punya suku X aja, nggak ada yang lain. Terus juga ada 2X gitu. Nah, terus selanjutnya ada suku 2 atau binomial. Nah, berarti kalau suku 2 berarti ada 2 jenis angka gitu. Biasanya itu yang punya variabel dan yang enggak punya gitu. Di sini contohnya ada 2x tambah 4. Nah, di sini kan ada 2x sama 4 ya. Nah, 2x dan 4 itu berarti ada 2 suku kan? Ada suku yang pertama itu 2x dan suku yang kedua itu ada 4. Jadi bisa disebut suku 2 atau binomial. Lalu yang ketiga ada suku 3 atau trinomial. Nah, ini juga nggak jauh beda sama suku 2, berarti angkanya atau jenisnya itu ada 3. Nah, berarti yang punya variabelnya ada 2 gitu. Jadi di sini ada 2x, 3y tambah 7. Jadi 2x-nya satu suku, 3y-nya yang kedua, dan 7-nya yang ketiga. Terus, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Nah, jadi kalau misalnya bentuk aljabarnya itu ada 4 suku, 5 suku, dan seterusnya, berarti disebut polinomial. Nah, lalu dalam bentuk aljabar juga ada istilah-istilah untuk setiap angkanya gitu, atau hurufnya gitu ya. Nah, misal di sini ada 2x tambah 4. Berarti ada angka 2, huruf X, dan angka 4 ya. Nah, angka 2-nya itu kan nempel sama X-nya gitu.
dan 4-nya nggak punya huruf atau nggak punya variabel. Nah, itu tuh beda-beda namanya. Ya, di sini bisa dilihat nih, 2x tambah 4, berarti ini ada suku yang pertama, suku yang kedua. Berarti ini termasuk ke binomial, ya. Nah, terus untuk nama-nama setiap huruf dan angkanya, nah, untuk angka 2 ini yang nempel sama x, itu disebut koefisien, ya. Lalu untuk x-nya itu kita sebut dengan variabel, terus yang angka 4-nya kita sebut dengan konstanta. Nah, jadi untuk huruf yang nempel sama, untuk angka yang nempel sama variabel itu disebut koefisien. Kalau yang nggak punya variabel, cuma angka aja, disebutnya konstanta. Nah, sedangkan untuk yang biasanya dilambangkan dengan huruf itu disebut dengan variabel. Nah, kira-kira kalian udah kebayang belum nih, apa sih koefisien, variabel, sama konstanta? Ya mungkin kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ya nanti, atau kalian bisa cari-cari lagi di buku atau di Google, banyak kok. Nah, sekarang ada contoh soal nih. Sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Nah, kira-kira ada yang udah bisa belum nih? Ada yang udah pernah belajar? Nah, caranya yang pertama itu kita harus kelompokkan suku-suku sejenis. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini ada 4x, 9, negatif 5x sama negatif 2. Nah, dari sini udah kelihatan ya, ternyata ada yang punya x, ya, ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak punya x. Yang punya x itu apa aja? Ada 4x sama negatif 5x. Terus yang nggak punya x ada 9 sama negatif 2. Nah, buat menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus kelompokin nih, kita harus satuin yang sejenis. Ya, kalau yang punya x kita satuin sama yang punya x. Yang nggak punya x kita satuin juga yang nggak punya x. Jadi di sini kita deketin gitu ya, kita kelompokinnya, kita deketin. 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2. Tuh, nah, kan kalian bisa lihat ya, tandanya ini berubah. Tadinya yang pertama itu tambah, kurang, kurang. Sekarang jadi kurang, tambah, kurang. Nah, itu tandanya itu kok bisa kayak gitu sih gitu. Nah, tandanya itu nempel gitu sebenarnya. Sebenarnya tandanya itu nempel sama angka setelahnya. Nah, jadi di sini kan ada 4x ya, suku 1. Terus yang kedua ada 9. Nah, sebenarnya 9 itu dia itu bakal membawa tanda plus, tanda positif, tanda tambah. Kalau misalnya kalian mau pindahin ke dia ke belakang, ke depan, mau kemana aja tuh, itu tanda tambah itu, tanda positif itu kalian harus bawa gitu. Jadi jangan ditinggal ya. Jadi udah sepaket gitu, tanda sama angka sebelahnya itu harus dibawa. Nah, terus yang selanjutnya ada 5x. Nah, tanda sebelumnya itu ada negatif. Nah, jadi kalau misalnya 5x ini mau kita pindahin ke depan, otomatis tanda negatifnya ini bakal ikut ke depan. Harus ikut ya, harus ikut ke depan. Makanya di sini berubah jadi 4x min 5x ditambah 9 dikurangi 2. Nah, terus setelah itu kita tinggal mengurangi aja gitu, karena ini udah sejenis ya, ini udah punya x, yang punya x juga, kita tinggal kurangi aja angkanya ya. X-nya nggak usah kita terlalu hirauin karena mereka udah satu kelompok ya, udah satu jenis, jadi kita tinggal mengurangi angkanya aja. Jadi 4 dikurangi 5 ya, karena lebih besar 5 maka hasilnya jadi negatif ya, negatif 1x. Terus 9 dikurangi 2 jadi 7. Jadi hasilnya itu negatif 1x ditambah 7. Nah, terus negatif 1x ini boleh cuma ditulis negatif x aja. Sama juga kayak 1x. Boleh ditulis cuma x aja. Kayak contoh tadi, yang satu kotak itu kan cuma ditulis x aja ya, bukan 1x. Nah, jadi x aja nih ya, yang nggak ada angkanya itu berarti bernilai 1 artinya. Begitu juga kalau negatif x, berarti bernilainya negatif 1 gitu. Nah, makanya bisa disederhanain dari soal ini itu menjadi negatif x ditambah 7. Terus ada contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 4x negatif 5y.
Nah, coba mungkin di sini kalian mau pause dulu videonya, mau coba kerjain dulu boleh, gitu ya. Silahkan kalian pause aja ya. Nah, sekarang kita lihat aja pembahasannya. Nah, pembahasannya sama kayak tadi kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, kalau tadi kan suku variabelnya itu cuma ada X aja ya. Cuma ada X sama konstantanya aja. Nah, kalau sekarang variabelnya itu kita lihat nih. Ada X, Y, X, Y. Nah, berarti ada X dan Y. Ada dua variabel ya, tapi nggak ada konstantanya atau nggak ada yang angkanya aja. Jadi sama aja, kalaupun kayak gitu, kalian tetap harus kelompokin. Yang X sama yang X, yang Y sama yang Y. Gitu, sama aja kayak tadi ya. Nah, berarti ini kita kelompokin. Jadi 2X tambah 4X tambah 3Y dikurangi 5Y. Ingat ya, tandanya harus tetap di bawah. Nah, berarti kita tinggal jumlahin 2X tambah 4X. Berarti 2 ditambah 4 jadi 6X. Terus 3Y dikurangi 5Y. 3 dikurangi 5 jadi negatif 2. Jadi hasilnya itu ada 6X dikurangi 2Y. Nah, sini juga ada. Nah, terus di sini juga ada contoh soal yang ketiga. Ada sederhanakan bentuk aljabar 9A kuadrat ditambah 3AB dikurangi 7B kuadrat dikurangi 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Nah, kalau lihat dari soalnya aja nih kayak pusing banget ya, karena ada segala kuadratnya lah, terus ada yang variabelnya 2, A sama B gitu. Kan pasti bingung banget ya kalau misalnya kita nggak teliti gitu. Nah, sebenarnya caranya juga ini tuh sama aja kayak sebelumnya. Cuma variabelnya aja yang beda. Nah, di sini kan ada A kuadrat, AB sama B kuadrat ya. Nah, itu tuh sebenarnya sama aja kayak X, Y, Z atau A, B, C. Jadi A kuadrat ini nggak usah dihirauin gitu kuadratnya harus diapain dulu, gimanain dulu, sama aja. Jadi ini bisa aja kayak A, terus yang A, B-nya ini kayak B, yang B kuadratnya ini kayak C. Jadi kita tinggal kelompokin aja sama caranya kayak tadi. Nah, kita tinggal kelompokin. Tadi kan ada 9A kuadrat sama negatif 12A kuadrat ya. Maka kita satuin nih. 9 dikurangi 12A kuadrat. Terus yang AB. Yang AB juga kita satuin dengan yang AB. Jadi 3AB ditambah 6AB. Terus yang terakhir ada B kuadrat. Berarti negatif 7B kuadrat kita jumlah dengan 2B kuadrat. Nah, berarti hasilnya menjadi min 3A kuadrat ditambah 9AB dikurangi B kuadrat. Nah, jadi sama aja ya, nggak usah pusing-pusing. Pokoknya kalian kelompokin aja variabel yang sama. Nah, kalau misalnya ada variabel yang nggak punya teman, sendirian aja, ya udah biarin aja gitu. Nggak usah dimasukin kemana-mana karena ya dia cuma sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini ada contoh soal ya. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, ada total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Lalu yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Lalu yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Nah, tadi kita di soal tuh diketahui bahwa X adalah massa beras. Duh, maaf ya tulisannya jelek. Jadi kita misalkan berasnya itu X ya, massa berasnya. Nah, untuk yang soal yang pertama, total beras yang dipesan Pak Maduri adalah, nah tadi kan yang pesan itu pasar Pasean sama pasar Waru ya. Nah, pasar Pasean itu mintanya 15 karung beras atau bisa kita tulis 15X. Terus pasar Waru mintanya 20 beras atau 20 kilo atau 20X.
Berarti totalnya tinggal kita jumlahi. Jadi ada 35X beras gitu. Terus untuk yang kedua, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean, maka sisanya berapa? Nah, pasar Pasean itu tadi mintanya 15X ya. Nah, terus tadi di soal diketahui kalau Pak Maduri punya 17 karung beras atau 17 kilo. Berarti sisanya berapa? Berarti kalau sisa kita kurangi. Berarti sisa 2X gitu. Berarti sisanya kalau Pak Maduri memenuhi pesanan di pasar Pasean itu ada 2 karung beras. Terus kalau yang ketiga, kekurangan yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pasar waru. Nah, pasar waru itu tadi mintanya 20X. Sedangkan Pak Maduri cuma punya 17X atau 17 beras. Nah, berarti kekurangannya berapa? Kekurangannya 3X gitu. Nah, sekarang coba ya kalian selesain tabel ini gitu biar kalian lebih paham untuk penjumlahan dan pengurangannya. Di sini misal nih untuk yang kolom pertama baris yang pertama nih nomor 1 ada 2X, A-nya itu 2X, B-nya itu 3X. Maka A ditambah B berarti 2X ditambah 3X. Jadi 5X. Terus ada B tambah A. Ya, B tambah A berarti 3X tambah 2X. Jadi 5X. Terus A dikurangi B berarti 2X dikurangi 3X. Jadi negatif X. Terus ada B dikurangi A berarti 3X dikurangi 2X. Jadi X. Nah, kalian bisa coba-coba itu isi yang masih kosong-kosongnya. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal lagi. Perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X, dan banyak kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng di kedua kotak dinyatakan oleh 15X ditambah Y. Nah, ini sama kayak yang bola tadi ya. Jadi ada kotak merah dan kotak putih. Tuh, nah, isi di dalamnya itu dilambangkan dengan X. Karena ada 15 kotak merah dan 9 kotak putih, maka bisa ditulis 15X ditambah 9Y. Terus jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih, maka sekarang mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 7X ditambah 3Y ya. Ingat kotak merah X, kotak putih Y. Nah, dengan demikian Wafi sekarang memiliki 15X tambah 9Y ini. Ya, pertamanya punya 15X tambah 9Y, terus ditambah lagi sama kakaknya 7X tambah 3Y. Nah, dijumlah berarti sekarang Wafi punya 22X tambah 12Y gitu. Ya. Nah, ini tuh disebut dengan penjumlahan bentuk aljabar. Tuh, jadi kalian menjumlahkan bentuk-bentuk atau variabel-variabel yang sama. Nah, terus masih lanjut nih, belum selesai. Karena Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka kelereng yang dimiliki Wafi berkurang sebanyak 6X ditambah 9Y kelereng. Dengan kata lain, kelereng yang dimiliki Wafi sekarang adalah, nah ini 22 tambah 12Y yang tadi, kita kurangi dengan 6X ditambah 9Y ya. Nah, hasilnya itu ada 16X ditambah 3Y. Jadi kita kurangi, tetap pengurangan juga tetap sama. Kita kurangi 22X dengan 6X ya. 22 dikurangi 6X, 16X. Terus ada 12Y dikurangi dengan 9Y, sisa 3Y. Jadi Wafi sekarang tuh punya 16X ditambah 3Y gitu. Nah, terus di sini bisa dilihat nih di tabel ini. Itu ada 15X tambah 9Y tambah 7X tambah 3Y. Nah, suku-suku sejenisnya nih ya bisa dilihat, yaitu yang punya variabel sama itu ya, bisa disebut sejenis. Oke, kalau beda berarti bukan sejenis. Oke, ada contoh soal lagi. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Berarti kita jumlahkan ya kedua bentuk aljabar ini. Nah, sama seperti tadi, masih sama. Kita jumlahkan A dengan A, B dengan B. Berarti hasilnya 15A dikurangi 2B.
Terus contoh soal yang kedua, kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P dikurangi 11. Nah, berarti bisa kita tulisnya 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. Nah, kenapa kok jadi 10P-nya yang duluan? Karena ini ya, lihat dari kata-katanya. Kurangkan 2P min 5 dari, ya. Kalau dari berarti yang ini tuh harus di awal dulu. Kalau misalnya ininya dengan misalnya kurangkan 2P min 5 dengan 10P tambah 11. Nah, berarti yang 2P-nya tetap di depan. Gitu, bedanya itu aja. Nah, untuk penyelesaiannya masih sama, jadi hasilnya 8P tambah 16. Nah, ada latihan soal lagi nih buat kalian ya. Kalian coba aja di rumah, gak ada batas waktunya juga ya. Anggap aja latihan, tapi jangan lihat kunci jawaban ya. Kalian coba praktekin apa yang dipelajari hari ini gitu. Bisa kalian coba-coba. Nah, oke deh. Materi hari ini sampai di sini aja, cukup singkat sebenarnya, nggak terlalu banyak. Terus juga jangan lupa latihan-latihannya juga dikerjain ya, walaupun kita nggak Google Meet, tapi latihan-latihannya juga membantu kok buat kalian lebih paham gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga minggu depan kita bisa Google Meet lagi ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aku aja. Jangan lupa isi absennya. Segitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.